Baiklah Bapak Ibu, kita langsung lanjut ke poin soal ya. Di sini tentang kompetensi teknis dalam bidang tenaga kependidikan. Nah, di formasi pendidikan ini ada 4, yaitu 1, tenaga administrasi sekolah yang terdiri dari tata usaha, bendahara, operator komputer. Yang kedua, tenaga perpustakaan, pustakawan dan asistennya, tenaga laboratorium, laboran dan asisten laboran, penjaga sekolah, yaitu penjaga keamanan atau petugas kebersihan sekolah. Baik, di sini ada hal-hal yang perlu difahami dan harus dimiliki oleh staf administrasi, terutama tenaga pendidikan ya. Di sini nanti yang muncul dalam tes teknis itu ada beberapa. Yang pertama adalah kemampuan menulis, komunikasi, manajemen waktu, mengoperasikan software atau komputer, ketelitian dan kejelian. Nah, di sini kita bahas pertama untuk yang kemampuan menulis. Nah, staf administrasi harus piawai merajut kata. Kemampuan ini adalah kunci utama dalam menyusun laporan, surat, dokumen lainnya. Jadi semua bagian dari tenaga kependidikan ini memang ada satu kewajiban yang harus dimilikinya atau kemampuan yang harus dimilikinya, yaitu tentang surat menyurat atau hal-hal yang berhubungan sama kearsipan gitu ya. Lanjut ke komunikasi. Nah, di komunikasi ini adalah hubungan dengan koordinasi antar lembaga atau instansi, dan kemudian kemampuan komunikasi yang baik menjadi jembatan penghubung agar informasi tersampaikan dengan jelas dan efektif. Nah, untuk yang ketiga, efisiensi adalah kunci untuk menyelesaikan tugas. Ya, latih diri untuk mengatur waktu, terutama mengatur waktu ya Bapak Ibu, mengatur waktu dengan baik agar semua pekerjaan terselesaikan dengan baik dan tanpa tertunda. Yang keempat, kemahiran mengoperasikan software. Nah, ini ada hubungannya sama penggunaan Microsoft Office, database, dan software pendukung. Nah, ini kita tahu semua bahwa TU atau tenaga pendidik itu pasti tidak akan jauh kerjanya dengan penggunaan komputer, yang di situ ada Microsoft Word, Microsoft Excel, PPT dan lain sebagainya ya, dan menyimpan arsip-arsip dari sekolah. Nah, ini akan dites di dalam tes kompetensi teknis. Nah, untuk berikutnya yang kelima yaitu ketelitian dan kejelian. Di sini detail adalah sahabat terbaik untuk staf administrasi. Jadi kemampuan untuk fokus pada detail ini yang sangat diutamakan. Kita lanjut ya, langsung ke penerapan. Pertama, untuk kemampuan menulis. Ya, di sini fokus utamanya adalah menguji kemampuan menulis. Kita coba dalam pengerjaannya ini, dalam video ini boleh di pause dalam mengerjakannya, nanti untuk pembahasannya baru bisa dilanjutkan. Nah, ini saya bacakan bagaimana cara mengorganisir arsip dengan metode kronologis. Nah, ini kunci dari soal ini adalah metode kronologis. Jadi setiap soal itu biasanya memiliki kata kunci metode kronologis. Nah, ini kronologis itu kan ada hubungan sama itu ya, dari kata kronologi itu ya. Nah, ini kronologi berarti ada hubungannya sama waktu dan urutan. Nah, di sini kita cari yang salah dulu. Pertama, itu abjad pasti bukan. Nomor urut bisa jadi, berdasarkan waktu bisa jadi, dan kayaknya ini yang benar ya. Berdasarkan kategori pasti salah, berdasarkan ukuran pasti salah. Jadi kalau Bapak Ibu sudah benar-benar paham, gampang untuk menentukan bahwa jawabannya adalah salah satu di sini adalah atau C. Namun kalau Bapak Ibu masih ragu, triknya adalah cari dulu yang jawaban
yang pasti salah. Nah, dicoret seperti ini. Jadi itu adalah teknik untuk memperkecil kesalahan atau memperbesar kemungkinan benar. Nah, di sini ada nomor urut dan waktu. Kenapa kok pilihnya waktu? Karena waktu ini lebih spesifik dalam menentukan suatu kronologi ya, suatu urutan. Jadi contoh berdasarkan waktu kita pasti dalam pengarsipan itu dikasihkan periodenya, misal periode tahun ajaran 2023-2024. Nah, di situ nanti dalamnya ada nomor urut lagi. Nah, di situ sangat mudah untuk mengorganisir arsip. Kalau langsung nomor urut, kita juga harus tahu waktunya juga kan. Bisa jadi nomor urutnya kalau kita nggak menuliskan waktu, bisa jadi kita beberapa tahun jadi satu, jadi nomor urut yang sangat panjang. Jadi jawabannya C ya, jelas. Lanjut untuk yang kedua, masih tentang kemampuan menulis. Suatu angka menunjukkan seberapa lama arsip disimpan sebelum dimusnahkan atau disingkirkan. Lah, di sini kata kuncinya apa? Lama disimpan sebelum dimusnahkan. Baik. Jawabannya ada angka pemakaian, kecermatan, penilaian, penggunaan, penyusutan. Nah, silakan ditebak kira-kira jawaban yang mana. Kita cek satu persatu, mulai dari pemakaian. Apa itu angka pemakaian? Di sini angka pemakaian itu biasanya digunakan untuk menunjukkan frekuensi penggunaan. Jadi di sini nanti menunjukkan mana arsip atau dokumen yang lebih sering digunakan. Ini adalah angka pemakaian, bukan menunjukkan waktu. Padahal kita di sini kata kuncinya adalah lama arsip disimpan, berarti ini hubungannya sama waktu ya. Nah, ini berarti salah. Yang B, angka kecermatan. Ini biasanya digunakan dalam konteks akurasi data atau ketepatan informasi, bukan terkait arsip ya ini. Jadi ini bukan. Terus angka penilaian. Nah, ini biasanya digunakan untuk menunjukkan nilai arsip, baik dari nilai guna, nilai sejarah, dan bukan mengenai jangka waktu penyimpanan. Jadi ini nanti dari nilai gunanya atau nilai sejarahnya. Jadi ini jawabannya bukan. Kita harus fokus ke kata kuncinya. Angka penggunaan. Nah, angka penggunaan ini hampir sama dengan yang atas ya. Angka penggunaan ini frekuensi pemakaian, cuma beda kata saja. Ini salah, jadi tinggal satu ini, angka penyusutan. Apa itu angka penyusutan? Nah, angka penyusutan ini digunakan untuk jangka waktu penyimpanan arsip. Jadi arsip itu selalu disimpan dan biasanya punya masa untuk pemusnahannya. Jadi bagaimana cara penentuannya atau seperti apa penentuannya? Di sini berdasarkan dari nilai guna ya. Ada arsip yang berhubungan sama keuangan atau berhubungan sama hukum, biasanya memiliki angka penyusutan yang sangat lama, sehingga dia biasanya sampai puluhan tahun atau bahkan tidak pernah dimusnahkan. Contoh ini seperti arsip surat tanah sekolah, arsip pendirian sekolah, seperti itu. Dan ada nilai guna lain penyusutan yang dari nilai guna yang rendah, contohnya arsip berita, terus arsip yang bersifat umum. Nah, ini biasanya cuma 1 tahun atau beberapa tahun saja bisa dimusnahkan. Jadi jawabannya adalah angka penyusutan. Lanjut, masuk ke tema kedua ya. Di sini komunikasi, untuk mengukur komunikasi. Contoh soalnya, saat berkomunikasi dengan atasan. Nah, ini ada kata kuncinya, atasan ya. Komunikasi dengan atasan, tenaga tata usaha atau kita yang ditempatkan sebagai tata usaha harus menggunakan. Nah, di sini ada 5 jawaban. Yang mana jawabannya? Jadi pertama, bahasa informal dan santai.
ini bisa apa tidak? Biasanya di praktek itu seperti ini. Bahasa formal dan sopan, nah ini juga benar. Bahasa kasar dan tidak sopan, ini pasti sebentar, ini salah. Itu ini ya. Biar tidak bingung nanti. Nah, ini pasti salah karena ada kasar dan tidak sopan. Terus bahasa yang ambigu, nah ini salah pasti. Bahasa yang tidak sesuai, nah ini pasti salah. Lah ini ada dua. Biasanya kita ditempatkan pada dua jawaban yang mengecoh. Jadi ketika tes itu lebih mengarah ke teori ya. Jadi ini secara teori adalah bahasa yang formal dan sopan, tapi secara praktiknya biasanya informal dan santai. Lah ini kenapa kok seperti ini? Karena biasanya antara tata usaha dan kepala sekolah atau yang biasanya kerja sudah lama itu terjebak dengan kebiasaan. Bisa jadi kepala sekolah atau guru yang ada di sekolah itu adalah tetangga kita, jadi kita sudah kebiasaan santai, terus biasa di kehidupan sosial. Namun di soal ini sebenarnya ini adalah pengecoh ya, ini adalah pengecoh. Jadi secara teori sebenarnya harus formal dan sopan karena kita berada di posisi sekolah ini ya, kita berada di posisi sekolah, atasan dan tenaga tata usaha. Hal yang tidak boleh kita lakukan adalah informal dan santai. Ini adalah pengecoh dari soal ini, dan jawabannya adalah bahasa formal dan sopan. Itu ya. Baiklah, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Masih dalam tema komunikasi. Saya baca soalnya. Tenaga tata usaha sekolah sering menulis surat kepada berbagai pihak, seperti atasan, guru, orang tua, dan instansi terkait. Lah di sini kata kuncinya adalah berbagai pihak. Jadi kita harus bisa berkomunikasi dengan berbagai pihak yang variasinya sangat banyak ya, yaitu atasan, mungkin kepala sekolah, orang tua, guru, dan instansi. Hal ini dapat diatasi dengan cara kita mulai dari yang A, menghindari penulisan surat. Lah ini pasti sudah salah ya, karena kita ada hubungannya sama sering menulis surat ini. Nah ini menghindari berarti kita sudah tidak sesuai dengan tanggung jawab kita. Nah seperti itu. Terus menulis surat dengan gaya bahasa yang tidak formal, lah ini salah, apalagi ditambah dengan tidak sopan, ini pasti salah. Mempelajari format dan gaya penulisan surat yang sesuai dengan tujuan dan penerima surat, lah ini kita simpan, ini bisa jadi benar ya, sesuai dengan kunci di soal ini. Kunci di soal ini adalah berbagai pihak, atasan, orang tua, guru, dan instansi. Di sini juga menjawab dari pertanyaan itu adalah dengan tujuan dan penerima surat yang berbeda. Nah ini C. D. Mendelegasikan penulisan surat kepada orang lain tanpa memberi instruksi. Lah ini sudah salah. Mendelegasikannya tidak salah, namun tanpa memberi instruksi ini adalah sesuatu yang fatal, salah ya. Terus mengabaikan permintaan, lah ini adalah bentuk tidak tanggung jawab. Jadi yang E juga salah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E, sudah jelas ya. Masuk ke topik berikutnya. Di sini manajemen waktu yang handal. Nah, ini topik baru ya. Kuncinya adalah manajemen waktu. Seorang tata usaha sekolah memiliki banyak tugas dan tanggung jawab seperti mengurus administrasi kepegawaian, keuangan, dan siswa. Dia sering merasa kewalahan dan kesulitan menyelesaikan semua tugasnya tepat waktu. Di sini kita harus fokus pada masalahnya ya. Ini kesulitan menyelesaikan tugas tepat waktu. Manakah strategi manajemen waktu yang paling tepat untuk membantu tata usaha tersebut menyelesaikan tugasnya secara efektif dan efisien? Nah, seperti yang disampaikan tadi, kita harus menemukan kunci dari soal ini. Nah, di sini kuncinya itu kewalahan sehingga dia tidak bisa menyelesaikan
tugas tepat waktu. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari strategi terbaik dalam memanajemen waktunya. Pertama, menyusun daftar tugas secara acak. Nah, ini sudah agak salah dikit ya. Secara acak harusnya kan terorganisir ya. Ini sudah salah. Dan mengerjakan sesuai dengan urutan kedatangan. Nah, bukan urutan kedatangan, namun urutan deadline atau tingkat kepentingannya. Nah, meskipun datangnya telat, tapi dia deadline-nya sudah sangat mepet lah. Ini kita kerjakan duluan. Atau mungkin yang sangat penting kita kerjakan dahuluan. B, menunda. Nah, ini sudah di awal sudah salah ini. Bekerja tanpa henti, tanpa memperhatikan waktu istirahat, ini juga kurang tepat. Nah, ini tanpa waktu istirahat, tanpa memperhatikan waktu istirahat, ini juga salah. Membagi tugas-tugas besar menjadi tugas-tugas kecil yang lebih mudah dikelola. Nah, ini salah satu bentuk manajemen tugas, manajemen waktu ya. Nah, ini tugas yang besar dipecah menjadi kecil-kecil dan diselesaikan sedikit demi sedikit. Nah, ini nanti akhirnya adalah bentuk dari manajemen waktu. Oke. Kita cek yang E ya. Mendelegasikan tugas tertentu kepada rekan kerja atau staf lain. Nah, ini membuat dilema ya kan. Nah, ini bisa jadi adalah pengecoh dari soal ini. Mendelegasikan tugas kepada rekan atau staf lain. Nah, di soal ini kita sendiri yang dapat tugas ya. Terus mendelegasikan, bisa jadi mendelegasikan di tata usaha itu, di bidang tata usaha itu kurang tepat. Biasanya mendelegasikan ini lebih ke tingkat atasan seperti kepala sekolah, terus wakil kepala sekolah, itu biasanya memiliki kewenangan untuk mendelegasikan. Sedangkan untuk tata usaha atau tenaga kependidikan itu juga bisa mendelegasikan ke teman yang lain, namun sebisa mungkin kita harus bisa menyelesaikan sendiri, seperti itu. Jadi ini tidak ada yang salah, memang tidak ada yang salah dengan mendelegasikan, namun biasanya kita tidak punya keleluasaan itu dalam mendelegasikan. Beda dengan jabatan atas seperti kepala sekolah atau yang sudah disampaikan tadi. Karena bisa jadi teman kita itu juga punya, nah ini rekan kerja ya, teman kita bisa jadi punya tugas sendiri dari kepala sekolah, dan kita juga tidak mungkin kan mendelegasikan tugas seperti surat menyurat atau mengurus administrasi ke guru, juga agak susah. Jadi ini kurang tepat. Jawabannya yang paling tepat adalah D. Lanjut. Dari sekian tamu yang hadir, mereka yang diprioritaskan dipertemukan terlebih dahulu dengan pimpinan adalah, nah ini menguji integritas sama ya, kemampuan kita untuk memilah mana yang harus diprioritaskan. Nah, inilah diprioritaskan. Yang pertama, staf ahli pimpinan, relasi perusahaan, teman dekat pimpinan, setiap keluarga pimpinan, tamu yang sudah membuat perjanjian sebelumnya. Lah, ini yang paling tepat adalah E. Ini jelas sekali ya. Staf ahli pimpinan ini juga penting, namun kalau ada tamu yang sudah membuat janji, ini yang lebih utama. Apalagi relasi perusahaan itu seperti sekolah lain atau instansi lain, teman dekat. Nah, ini sesuatu yang personal. Ini personal, tidak. Setiap keluarga pimpinan ini juga tidak. Lah, tapi di prakteknya kadang kita agak susah juga kan. Nah, ketika ada hal-hal yang bersifat personal. Namun di sini adalah tes yang di dalamnya kita ditempatkan sebagai karyawan atau petugas yang seideal mungkin. Jadi sesuai nilai integritas atau profesionalisme, yang didahulukan adalah yang E, tamu yang sudah membuat
janji. Baik, selanjutnya di sini tema baru ya, kemahiran mengoperasikan software. Kelompok perangkat yang diklasifikasikan sebagai salah satu input ialah, nah, di sini input kata kuncinya. Kita cek dari awal, mouse, keyboard, webcam. Nah, di sini ada yang bukan. Yang mana kira-kira? Ini ya, yang webcam. Jadi webcam ini bukan perangkat input. Terus berbeda dengan kameranya ya. Ini webcam. Ini yang dibahas di sini webcam. Terus yang B, keyboard, pemindai, dan printer. Lah, ini sudah jelas pemindai. Pemindai itu atau bahasa umumnya itu biasanya kita sebut antivirus itu ya. Terus yang C, monitor, speaker, flash disk. Nah, di sini semua input ya, tapi ini yang mengecoh, monitor. Monitor ini kan satu perangkat dengan komputer. Jadi ini bukan bagian lain atau bukan bagian tambahan. Nah, jadi ini yang mengecoh. Terus yang D, scanner, keyboard, mouse. Nah, ini bisa jadi yang benar. Ini semuanya tepat ya. Kita cek yang E, printer, mouse, TV. Lah, ini sudah pasti bukan. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut, seorang sekretaris harus mampu menentukan aplikasi perangkat lunak untuk mengolah dokumen aplikasi yang paling tepat untuk membuat laporan keuangan. Nah, di sini kata kuncinya apa? Adalah laporan keuangan. Nah, di sini ada beberapa jenis ya. Yang pertama Microsoft Word. Nah, ini untuk dokumen, jelas bukan. Microsoft Office Excel bisa jadi ya. Dan kayaknya ini yang paling tepat. Memang yang paling umum digunakan untuk keuangan adalah Microsoft Excel. Kita cek yang lain. Microsoft PowerPoint. Lah, ini untuk presentasi ya, biasanya bukan. Terus Microsoft Office Tools. Nah, ini adalah gambaran umum Office. Jadi ini masih terlalu umum. Jadi ini bukan. Microsoft Office Access. Ini juga bisa digunakan untuk mengolah data atau angka ya. Namun ini juga kurang lengkap atau kurang spesifik dibandingkan dengan Excel. Jadi jawaban yang tepat adalah yang Excel. Oke. Platform atau aplikasi apa yang biasanya digunakan untuk mengolah dan menyajikan konten pembelajaran online? Nah, di sini kata kuncinya adalah aplikasi untuk mengolah dan menyajikan. Tapi di sini kok konten pembelajaran online? Nah, ini kan hubungannya sama keguruan. Nah, ini salah satu pengecoh kita. Mengolah dan menyajikan konten pembelajaran online. Kita cek dulu. Nah, ini coba menguji kita sebagai tenaga pendidik, apakah benar-benar tahu yang ada di dunia pendidikan atau yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Meskipun kita tidak terlibat langsung dalamnya, kita dicek untuk tahu apa tidak. Seperti itu ya. Yang pertama Excel. Nah, ini bukan. Google Chrome. Nah, ini untuk mesin pencarian ya. Learning Management System, LMS. Nah, ini bisa jadi karena di dalamnya ini ada materi, ada absen, ada kadang data-data siswa, terus ada pembayaran. Nah, ini meskipun biasanya digunakan oleh guru, namun ada beberapa fitur yang bisa digunakan oleh tenaga pendidik untuk mengetahui data atau menggunakan data yang ada di dalamnya. Jadi jawabannya adalah C. Nah, ini kita diuji apakah benar-benar tahu atau benar-benar memahami tentang kebutuhan tenaga pendidik. Meskipun ini sepertinya berhubungan sama konten pembelajaran, namun di dalamnya ada data-data yang sangat dibutuhkan oleh sekolah dan sangat melibatkan pengetahuan dari tenaga pendidik itu sendiri. Nah, kita coba yang Adobe Photoshop ya. Ini untuk foto bukan. Mozilla Firefox, ini mesin pencari seperti Google Chrome ini ya.
Kita lanjutkan topik pembahasannya, Bapak Ibu. Jadi di sini kita lanjut ke topik ketelitian dan kejelian yang tinggi. Kita baca langsung ya. Seorang tenaga tata usaha sekolah diminta untuk mengetik dan menggandakan 100 lembar dokumen penting. Hal yang tidak boleh dilakukannya saat mengerjakan tugas ini adalah, nah kita langsung lihat di kata tidak boleh. Kata tidak boleh ini bisa juga ditulis kecuali, ditulis selain, dan lain sebagainya ya. Jadi kita harus benar-benar perhatian atau konsentrasi dengan pengecoh yang satu ini karena sering menjebak. Yang pertama, membaca ulang dokumen dengan cermat untuk memastikan tidak ada kesalahan. Lah ini hal yang boleh, bahkan harus ya. Dan ini berlawanan dengan yang diminta oleh soal. Jadi jawaban yang A ini salah. Terus kemudian yang B, menggandakan dokumen tanpa memeriksa kembali hasil cetakan untuk memastikan tidak ada kesalahan. Nah, ini bisa jadi benar, tapi kita cek untuk jawaban selanjutnya. Menjaga kebersihan dan kerapian dokumen selama proses pengetikan dan penggandaan. Nah, ini boleh. Menyimpan dokumen dengan aman setelah selesai diketik dan digandakan, ini juga boleh. Meminta bantuan kolega untuk memeriksa ulang dokumen jika diperlukan, ini juga boleh. Jadi jawabannya sudah jelas ya, B. Lanjut. Tenaga tata usaha sekolah sering menerima tugas dengan banyak detail dan instruksi yang kompleks. Hal ini dapat diatasi dengan cara, nah ini kita fokus ke banyak detail dan instruksi yang kompleks. Nah, ini cara untuk mengatasi biar kita bisa menyelesaikan hal tersebut ya. Yang pertama, mengabaikan detail dan instruksi yang tidak dipahami. Lah ini sudah pasti salah. Dari awal sudah ada mengabaikan ya, sedangkan kita diminta untuk benar-benar fokus ke banyak detail dan instruksi yang kompleks. Bekerja dengan terburu-buru tanpa memperhatikan detail, ini juga salah karena berlawanan dengan soal. Membaca ulang detail dan instruksi dengan cermat untuk memastikan pemahaman yang tepat. Lah ini sudah pasti betul ya, tapi kita cek ya. Dan tips untuk Bapak Ibu, jika mengerjakan soal, nah, karena kita dalam tes itu dikejar oleh waktu, jadi baiknya Bapak Ibu tidak perlu membaca lengkap seperti yang saya lakukan di sini ya. Di sini kita membaca lengkap karena kita pembahasan, tapi ketika tes beneran kita cek kalau di awal sudah ada kata yang berlainan dengan soal, itu langsung dicoret. Jadi kita bisa menghemat waktu beberapa detik dan itu sangat penting dalam tes. Contoh ya. Yang D, mendelegasikan tugas pada orang lain tanpa memberikan instruksi, ini juga salah. Jadi ini tidak perlu dilanjutkan. Menunda pekerjaan, lah ini juga pasti salah. Kalau tes beneran, kita sudah melihat kata menunda pekerjaan ini tidak perlu dilanjutkan ke kalimat atau ke kata berikutnya. Itu cukup efektif untuk mempercepat waktu. Seperti itu Bapak Ibu, pembahasan kita lanjutkan di pembahasan yang lain. Dan sekarang kita coba untuk menambah motivasi. Kita lihat testimoni dari peserta yang di tahun-tahun sebelumnya. Ini tahun 2021 ya. Nah, ini banyak yang sangat terbantu. Terus testimoni yang kedua ini juga lolos. Terus ini ada Ibu Zulaika, ini juga lolos. Nah, ini belajar karena di drilling soal ya. Terus ada juga Ibu Firda Herayanti dari Bone, Sulawesi Selatan. Terus ada Ibu Khairul Zirwan Syah, ini dari Sumatera Selatan, SMA 1.
satu pendopo, ada Ibu Dian Arifia dari Brebes, ada Ibu Dina dari Boyolali, dan banyak juga yang lainnya. Nah, ini Bapak Ibu, saya rekomendasikan untuk belajar itu bukan cuma latihan soal ya, tetapi penting sekali untuk mendapatkan pendampingan. Di sini nanti akan mendapatkan pendampingan dari teknisi pendidikan, terus dari dosen langsung, terus dari ASN yang berpengalaman. Jadi bukan cuma latihan soal banyak sekali, tetapi selain latihan juga harus dapat bimbingan atau pendampingan dari ASN yang benar-benar sudah lolos, bukan dari tentor biasa, seperti itu ya. Jadi di sini tersedia beberapa e-book dan ada juga bimbingannya. Nah, ini bukan cuma latihan saja, bukan cuma latihan teknis saja, karena dalam tes itu juga ada manajerial, sosiokultural, wawancara. Lah ini di sini di Siap ASN by Saver Academy ini disediakan manajerial, disediakan wawancaranya, disediakan sosiokultural, dan disediakan kompetensi teknis atau tenaga pendidik tadi. Oke, sekian Bapak Ibu, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.